Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat, dan umatnya. Izin Pak Kabak, Pak Dr. Ayatullah Hidayat. Hari ini kita menjadwalkan rapat persiapan POT PMPS dengan mengundang 8 orang narasumber PMPS yang BBGTK telah utus untuk mengikuti diklat eh, Narsum TOT PMPS, dan hari ini kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan teknis pelaksanaan TOT PMPS yang akan kita rencanakan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 9 Oktober nanti. Sehingga pada hari ini pertemuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan seperti apa pelaksanaan TOT PMPS yang akan kita laksanakan. Untuk eh, apalagi memulai acara diskusi ini, kami mohon kesediaan Pak Kabak, Pak Dr. Ayatullah untuk memberikan arahan sambutan mewakili Kepala BBGTK Sulsel, sehingga diskusi ini menjadi bekal bagi kami semuanya di tim panitia TOT PMPS dan narasumber untuk mendiskusikan lebih baik lagi terkait dengan persiapan pelaksanaan TOT PMPS ini. Dengan hormat kami silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera Wabarakatuh. semua yang sama-sama kita muliakan, banggakan PIC kegiatan sekaligus Ketua Tim Kerja 2, Bapak Sukimin Sulian dan seluruh teman-teman panitia, seluruh teman-teman tim kerja yang hadir di Zoom ini, yang sama-sama kita hormati, kami banggakan seluruh Bapak Ibu pengajar untuk pembelajaran mendalam pengawas sekolah, yang terima kasih banyak kami hanturkan atas perkenan Bapak Ibu menghadiri undangan kami. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiralillah. Pertama-tama tentu kita memperbanyak ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita semua bisa hadir memenuhi undangan dari PIC untuk melakukan pertemuan diskusi tentang persiapan pelaksanaan pembelajaran mendalam untuk pengawas sekolah, yang memang ini sejak hadirnya pembelajaran mendalam, teman-teman pengajar PM untuk PS ini memang teriak ya, dan juga menyampaikan ke kita bahwa kapan kami untuk untuk pelaksanaan PM untuk pengawas. Dan alhamdulillah ini dijabah doa dan informasi dari teman-teman. Alhamdulillah di Balai merespon dengan melaksanakan kegiatan insya Allah yang akan kita lakukan di tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan sukses. Nah, kesuksesan kegiatan ini tentu teman-teman ini tidak lepas dari kinerja dan juga sumbangsi dari Bapak Ibu para pengajar untuk mensukseskan kegiatan PM untuk pengawas ini. Beberapa waktu lalu kami bersama dengan PIC tim 2 ini berdiskusi, tapi kemudian kami terbentur pada model dan juga bentuk pelatihan untuk PM pengawas ini, sehingga momentum ini, kesempatan ini saya kira menjadi waktu yang baik untuk teman-teman menyampaikan kepada kami, kepada kita semua yang ada di room ini, untuk kemudian mendapatkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana penyelenggaraan pembelajaran mendalam untuk pengawas, apa substansi yang berbeda antara PM untuk pengawas, untuk kepala sekolah, untuk guru, sehingga kita betul-betul bisa menyiapkan lebih baik, lebih matang, dan lebih optimal untuk persiapan kegiatan pelatihan mandiri, pelatihan pembelajaran mendalam ini untuk pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
permohonan maaf dari Pak Kepala Balai. Tadi pagi beliau berkenan untuk menyapa dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Tapi kemudian ada sesuatu lain hal sehingga beliau berhalangan dan mengamanatkan kepada saya untuk mendampingi teman-teman di sesi penyamaan persepsi ini. Begitu juga dengan Pak Harisman, Pak Sukimin saya laporkan. Tadi pagi beliau chat saya, kondisi kesehatan beliau ini agak sedikit kurang fit, tidak sehat, sudah mau dijemput tadi tapi agak sedikit beliau menyampaikan kurang enak badan, sakit sehingga beliau juga memohon maaf tidak bisa membersamai teman-teman. Padahal Bapak Ibu kita tahu bersama beliaulah yang merintis dan juga merekomendasi ya Bapak Ibu ada 8 orang narasumber kita itu beliaulah yang merekomendasi untuk menjadi narasumber pengajar yang kita kirimkan untuk mengambil ilmu tentang PM pengawas ini. Oleh karena itu sekali lagi kepada seluruh teman-teman ada Pak Dr. Jabarudin, Pak Sahar, Pak Abdul Raub, kemudian ada Ibu Marhani, ya, kemudian Pak Ustam dan juga teman-teman yang lain pengajar kita untuk PM pengawas. Mohon berkenan bantuannya, supportnya, informasinya kepada kami mengenai bagaimana pola yang tepat, pola yang ideal untuk penyelenggaraan PM pengawas ini, sehingga kita bisa lebih optimal untuk melakukan itu. Saya kira ini, insya Allah mudah-mudahan Pak Sukimi nanti memberikan informasi lebih lengkap mengenai bagaimana persiapan-persiapan yang telah dilakukan, sehingga kita bisa lebih optimal untuk PM pengawas ini. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya menghadiri undangan kami. Dan dengan seizin kita semua, dengan mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengawali pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan keberkahan untuk kegiatan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, Kayaknya tadi jaringan kurang mendukung. Alhamdulillah, barangkali tadi kita semuanya sudah sama-sama mengucapkan basmalah sebagai tanda dimulainya rapat kita pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kaba, Pak Dr. Ayatul Hidayat telah memberikan informasi awal eh, dan juga arahan dan sudah memulai acara kita, rapat kita pagi ini untuk membincangkan terkait dengan TOT PM Pengawas. Terima kasih Pak Kabak atas sambutan, arahan, dan pembukaannya. Izin kami lanjutkan membicarakan terkait dengan TOT PM Pengawas ini. Eh, Kami sapa kembali, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ibu Bapak narasumber TOT PM Pengawas yang sudah menyempatkan hadir di ruang Zoom ini, meskipun kondisinya sepertinya ada sedang dalam perjalanan, Pak Nasaruddin. Hati-hati Pak di dalam kendaraan Pak, berkendara di jalanan. Ada yang masih sudah tetap apalagi standby di kantor. Alhamdulillah Pak, izin Pak, ada nama Oppo 17. Saya tidak ini Pak, mohon nanti diperkenalkan namanya. Terima kasih Pak Dr. Jabarudin, Pak Abdul Rauf. Ini nama-nama sudah sering kami temui pada saat sekolah penggerak. Ada Ibu Marhani juga termasuk kemarin fasilitator sekolah penggerak. Saya baru ini sepertinya baru melihat Pak Irham, Pak Nasaruddin. Mungkin pernah ketemu Pak ya, tapi mohon maaf ini belum ini. Ada juga Pak Rustan.
Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada room Zoom kita ini. Eh, Selanjutnya mungkin kami ingin menyampaikan atau menunjukkan juknis PM sebagai rujukan bersama kita agar di dalam pelaksanaan kegiatan nanti itu bisa kita pastikan kalibrasi sesuai dengan juknis yang sama-sama kita pedomani. Untuk hal ini kami mungkin persilakan Ibu Irat jika sudah siap boleh di-share Bu untuk juknisnya supaya sama-sama kita cermati dulu. Di juknis itu tentang PM, ada tentang petunjuk terkait dengan PM untuk kepala sekolah, untuk guru, dan untuk pengawas sekolah. Kemudian kita juga sudah melaksanakan TOT, PM, KS, dan guru, dan sekarang sudah bertugas pelaksanaan IN1 dan sudah jalan ON1-nya untuk batch 1, untuk KS dan guru. Untuk PS memang belakangan baru ada petunjuk untuk melaksanakannya, ketersediaan anggarannya. Untuk PES ini kami melihat di anggaran kami ada kegiatan TOT PMPS sehingga kita merencanakan pelatihan BIMTEK TOT PMPS dan informasi yang kami terima juga dari eh, Pak Koordinator Tim, Pak Kabak BBGP, Pak Dr. Harisman, bahwa kita juga sudah pernah mengirimkan narasumber TOT PMPS ke pusat dan mudah-mudahan kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan sertifikat TOT-nya. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat TOT tersebut sebagai uh, dasar yang lebih resmi, lebih sah untuk bertugas sebagai narasumber TOT PS nanti. Kemudian karena ini kami hanya menyediakan kami awalnya mendapatkan informasi apakah pelatihan PMPS atau pelatihan TOT PMPS. Nah, dua hal ini sepertinya berbeda, tetapi pada intinya fungsinya nanti akan sama, bahwa Bapak Ibu dengan kualifikasi atau kompetensi narasumber PMPS nanti akan bisa mengimplementasikan atau melaksanakan pelatihan, mengimplementasikan tugas fungsi sebagai sebagai pengawas di dalam mengimplementasikan PM di dalam tugas pokok hari-harinya sebagai pengawas sekolah. Eh, Bayangan kami juga bahwa eh, yang akan kita undang nanti sebagai peserta TOT PMPS adalah calon pengajar pelatihan PM untuk pengawas sekolah di daerahnya masing-masing. Sebagaimana kemarin kami sudah melatih TOT PM KS dan guru dan sekarang sudah bertugas, tetapi sumber anggarannya karena dari sekolah, pesertanya dari sekolah, maka sumber anggarannya adalah boskin sekolah. Nah, untuk PS, karena pengawas sekolah itu tidak berada di dalam ekosistem Dapodik sekolah, tetapi berada di dalam ekosistem Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, maka juga kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan apakah di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Ibu Bapak, yang terutama dari Narsum ini juga tersedia alokasi anggaran untuk pelatihan PM bagi pengawas sekolah di daerah Ibu Bapak masing-masing barangkali setidaknya dari 7 kabupaten, Pangkep, Jeneponto, Baru, Maros, Bulukumba, Sopeng, maupun di Dinas Pendidikan Provinsi. Jikapun misalnya tidak tersedia tahun ini, apakah di tahun depan direncanakan ada anggaran APBD daerah untuk pelatihan PM pengawas tersebut? Kurang lebih barangkali itu gambaran awal yang kami pahami terkait dengan pelatihan PM untuk pengawas sekolah. Namun selanjutnya barangkali mari kita cermati juknis terkait dengan pelatihan PM, khususnya untuk pelatihan PM pengawas, baik TOT-nya maupun nanti bagi pelatihan PM pengawasnya. Kami persilakan Ibu Irat mungkin menjelaskan Pak atau menyampaikan terkait dengan PM pengawas ini sudah muncul di layarnya Ibu Bapak ya. Kami persilakan Ibu Miradia dengan hormat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Jadi Bapak Ibu seperti eh, informasi sebelumnya bahwa yang akan kita laksanakan saat ini itu adalah TOT. Di sini saya menampilkan juknis. Jadi juknisnya itu sama saja dengan PM untuk guru dan PM untuk kepala sekolah. Dia tetap ada dalam satu juknis Kepmen Kepdirjen ya. Kepdirjen nomor 13 tahun 2025 untuk TOT bagi calon pengajar pembelajaran mendalam untuk pengawas sekolah ini. Di Juknis ini di struktur program itu ada 45 JP untuk kegiatan luring. Kegiatan luring ini yang akan kita laksanakan insya Allah pada tanggal 5 sampai 9 Oktober. Terus ada 12 JP kegiatan asinkronusnya melalui LMS. Dari total 45 JP ini untuk NS, untuk narasumber, itu dikurangi tes awal 1 JP, tes akhir 1 JP, kemudian dikurangi kebijakan dan orientasi dan pengenalan, jadi dikurangi 6 JP, sehingga 39 JP yang menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu narasumber. Di situ masuk materi inti, kemudian masuk materi penunjang juga 16 JP. Itu untuk TOT-nya. Jadi kegiatannya nanti 5 hari. Tempatnya di mana akan ada surat yang kami susulkan 1 JP 45 menit. Yaitu untuk TOT, kemudian untuk pelatihannya. Untuk pelatihannya itu sama saja dengan yang dilaksanakan pada guru dan kepala sekolah. Jadi pelatihannya itu juga metodenya adalah in on in. Yang akan menjadi fasilitator bagi para pengawas di daerah adalah para peserta yang nanti akan Bapak dan Ibu narasumber latihkan pada tanggal 5 sampai 9 Oktober itu. Nah, kalau kita lihat struktur program dari pelatihan PM, modulnya itu seperti ini. Kita lihat dulu struktur programnya. Nah, ini dia. Jadi struktur program untuk pelatihannya itu ada untuk pengawas sekolah ada 201 JP. Ya, 201 JP pelatihannya. Jadi dimulai dari asinkron. Asinkron itu ada 13 JP pembelajaran melalui LMS, kemudian dilanjutkan in 1, on, dan in 2. Ini semua saya kira diatur di dalam Juknis yang bisa kita baca bersama. Mungkin fokus kita pada saat ini adalah untuk TOT yang 45 JP itu. Jadi 45 JP, 1 JP-nya 45 menit, dilaksanakannya 5 hari. Insya Allah 5 sampai 9 Oktober. Apa lagi? Ya, 45 JP untuk semua, tapi yang menjadi tanggung jawab dari narasumber 39. Oh iya, 36, maaf. 36 karena juga dikurangi dengan evaluasi dan refleksi. Apa lagi yang Bini masa? Bini masa? Nggak usah? Ya, mungkin itu Pak Sukimin yang apa yang menjadi isi dari Juknis yang sebenarnya ini sudah kita pahami bersama. Kasih, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wirat sudah membuka, membacakan terkait dengan Juknis
eh, juknis pelatihan pembelajaran mendalam khususnya untuk pengawas sekolah. Dan di juknis ini juga terlihat ada struktur program untuk BIMTEK, TOT, PMPS, dan ada struktur diklat untuk PM pengawas. Seperti di struktur diklat di PMKS dan guru, ada untuk TOT-nya, ada untuk pelatihan PM kepala sekolah dan pelatihan PM guru. Nah, demikian juga untuk pengawas sekolah, ada struktur program BIMTEK TOT PM bagi pengawas sekolah, dan juga ada struktur pelatihan PM bagi pengawas pola in, on, dan in. Sebenarnya polanya sama, eh, cuma yang berbeda adalah isi atau materi kurikulum. Pada PS itu berbeda pada kepala sekolah dan juga berbeda pada guru. Nah, ini menjadi rujukan kita semuanya, Ibu Bapak narasumber TOT PMPS. Dan selanjutnya, terkait hal tersebut, kami ingin mendengarkan masukan dari Ibu Bapak narasumber TOT PMPS terkait dengan bagaimana pelaksanaan pelatihan PM TOT PMPS yang kita rencanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dalam 2 minggu ke depan. Kami mungkin mempersilahkan Ibu Bapak memberikan masukan ke kami. Eh, Jika berkenan, mohon bisa mengacungkan tangan atau membuka mic-nya, open mic-nya Pak Dr. Jabar. Sudah buka ini Pak, unmute ya. Iya, Kami persilakan Pak Dr. Jabar. Terima kasih. iya. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Imin, Ibu Riat, Bu Mirat. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelumnya. Yang pertama, mungkin harus kita ketahui dulu ada berapa peserta yang akan mengikuti pelatihan TOT ini. Karena nanti kan terkait dengan kelas dan personil yang eh, bekerja atau bertugas di dalam TOT itu. Karena kalau tidak keliru kami hanya berdelapan yang diberikan rekomendasi oleh balai. Ya. Oleh karena itu perlu dulu di apa namanya diperjelas. Kenapa? Karena kalau skenario yang kita dapatkan dulu di Solo itu satu kelas diampu oleh 2 orang. Ya. Ya, diampu oleh 2 orang. Sehingga itu perlu dulu diketahui berapa kelas. Yang kedua, secara umum polanya sama dengan kepala sekolah. Polanya sama, eh, di mana eh, peserta akan mendapatkan 2 LMS, satu LMS BIMTEK, satu LMS TOT. Iya, sama. BIMTEK dengan TOT itulah yang di apa namanya dilakukan, dikerjakan kepada peserta. Materi yang membedakan hanya pada modul 4 ya. Modul 4 yang terkait dengan pola pendampingan, yang mana kalau di kepala sekolah itu tidak diberikan atau di guru. Secara umum begitu Pak Imin eh, yang sempat saya sampaikan. Kemudian saya juga melaporkan eh, untuk Kabupaten Maros 2025 ini belum tersedia anggaran untuk PM pengawas. Namun tadi saya chat bagian program untuk 2026 itu dia sudah minta RAB-nya untuk dimasukkan di 2026. Ya, itu secara singkat Pak Imin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dr. Jabar, terima kasih sudah memberikan tanggapan, terutama tadi sepertinya yang terkait dengan polanya secara umum sama Pak ya. Berarti tetap ada LMS BIMTEK dan ada 2 LMS yang dibuka, satu LMS yang bedah modul dan satu LMS sebagai peserta, sebagaimana nanti peserta pelatihan PM pengawas juga akan buka seperti itu. Ya, oke. Berarti kami dapatkan
sama Pak ya, untuk polanya sama. Yang berbeda adalah di modul 4 yang terkait dengan kepengawasan. Mungkin Ya. modul 1 tetap sama, growth mindset. Modul 2, modul 1 semuanya kayaknya sama Pak ya. Modul Ya. 1 semuanya sama, Jadi, growth jadi yang mindset. digunakan mungkin yang sudah diselaraskan yang kemarin itu yang Ah, ada di pas ya. PPT. Ya, yang itu yang Ah, digunakan. Iya, ya. ya digunakan yang itu ya. Oke. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Untuk peserta, kami sudah mendata Pak Dokter, per Sulawesi Selatan itu data yang kami dapatkan dari kabupaten kota itu kurang lebih 800 lebih pengawas sekolah, dan kemungkinan dari 800 lebih tersebut eh, kita akan mengundang kurang lebih 100 lebih orang calon peserta pelatihan TOT dari masing-masing kabupaten kota. Jumlahnya sekitar 2 atau 4 dari masing-masing kabupaten kota, tergantung jumlah pengawas yang kami terima datanya, Pak. Kalau misalnya ada yang cuma 9 jumlah pengawasnya, misalnya Makassar itu 9, PAUD PAUD Dikdasnya, peniliknya 17. Nah, kalau digabung satu kelas itu hanya akan 25 orang satu kelas, dan sebetulnya 2 orang cukup yang kita latih, nanti kita undang untuk dilatih. Tapi sepertinya karena kita menyiapkan untuk banyak, mungkin ada 4 orang yang kami undang untuk Makassar, untuk Maros juga kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi nanti tetap berpasangan 2 orang per kelas. Di kelas TOT nanti juga, karena kami mengundang 8, kami mengutus kemarin 8 orang mengikuti Narsum, yang sekarang kami undang ikut ini. Berarti setidaknya ada 4 kelas. Namun sepertinya akan menambah 1 kelas lagi karena dari KPTK juga mengirim Narsum, dan pelaksanaan TOT-nya itu hanya ada di BBGTK. Ada kemungkinan nanti eh, keputusan tadi dari Pak Kabak, dari kemarin juga diskusinya, dari awalnya 4 kelas, kemungkinan kita menjadi 5 kelas. Ada peserta dari pengawas sekolah kabupaten kota, pengawas dan penilik Pak ya, pengawas dan penilik kabupaten kota. Eh, Kami undang kurang lebih 100, mungkin 14 nanti Pak. Nanti di surat undangan akan lebih jelas lagi seperti itu dari masing-masing kabupaten kota. Kota. Itu barangkali Pak Dr. Jabar, terima kasih. Eh, Kami mungkin ingin mendengar lagi dari teman-teman Narsum. Jika berkenan boleh memberikan masukan lagi Pak. Mungkin ada cerita lain atau tambahan lain atau memperkuat dari yang disampaikan Pak Dr. Jabar, kami persilakan. Kalau Pak Har berkenan mungkin ada Pak, silakan di unmute boleh Pak. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Jabar tadi bahwa pada prinsipnya memang model pelaksanaan BIMTEK PM pengawas ini itu tidak berbeda dengan model pelaksanaan BIMTEK PM untuk guru dan kepala sekolah. Namun memang sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa modul yang membedakan itu sebenarnya boleh dikatakan satu, memungkinkan juga dua. Jadi modul 3 dan 4. Modul 3 itu bedanya sebenarnya karena kalau di PM pengawas itu lebih ke pendampingan penyelarasan visi dan misi. Kalau di kepala sekolah dia bukan pendampingan tapi ke penyelarasan visi dan misi serta tujuan sekolah. Tapi di PM pengawas nanti di situ ada tambahan Benar. kata pendampingannya. Seperti itu. Kemudian modul keempat sama tadi itu lebih ke pendampingan pengawas di satuan pendidikan. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan tadi di LMS-nya itu memang seperti itu, sudah seperti itu memang polanya juga. Dan 8 narasumber yang diutus kemarin di BBGTK, Alhamdulillah semua sudah mendapatkan sertifikat. Jadi kami semua yang 8 orang ini, Alhamdulillah sudah mendapatkan semua sertifikat, sudah kami unduh semua sertifikatnya dengan jumlah JP yang sesuai dengan juknis tadi memang itu. Itu. Selanjutnya terkait dengan pola BIMTEK-nya, memang di informasi yang kami dapatkan dari teman-teman daerah lain, memang ada dua opsi yang dilaksanakan. Yang pertama, seperti yang kita desain ini bahwa kami yang 8 ini nantinya akan menjadi narasumber TOT untuk narasumber yang akan bertugas di daerah. Kedua, ada beberapa daerah itu yang langsung memang
narasumber yang dikirim kemarin ke Solo itu mereka yang langsung bertugas juga di daerah seperti itu. Ada dua opsi itu yang terjadi di daerah lain seperti itu. Namun nantinya di kita di Solo tentu sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Itu sesuai dengan yang sudah direncanakan tadi bahwa tentu nanti BBGTK akan mengundang atau menyeleksi mungkin pengawas di masing-masing daerah untuk menjadi narasumber BIMTEK di daerah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan anggaran di Dinas Pendidikan, kebetulan kami juga terlibat di penyusunan anggaran itu. Memang untuk tahun 2025 ini di Kabupaten Jeneponto itu juga belum menganggarkan untuk BIMTEK PM pengawas. Kemarin yang dianggarkan di Dinas Kabupaten Jeneponto itu adalah BIMTEK untuk PM guru dan kepala sekolah. Tentu nanti di luar yang sudah dilaksanakan oleh BBGTK yang diundang nanti di luar itu. Itu pun belum belum terlaksana karena kemarin ada sedikit perubahan sehingga belum belum terlaksana. Tapi insya Allah nanti kami akan coba koordinasikan dengan pimpinan di Dinas Pendidikan agar bisa menyiapkan anggaran BIMTEK PM pengawas juga di Kabupaten Jeneponto. Itu informasi yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti ada juga tambahan-tambahan dari Bapak Ibu narsum TOT ini yang kemarin ikut di Solo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahar sudah menyampaikan informasi terkait itu. Memang sepertinya dari masing-masing kabupaten kota untuk 2025 memang belum ada yang menganggarkan Pak ya. Namun pun begitu, terkait dengan ini, mungkin jika memungkinkan dilaksanakan di awal tahun depan, jika memang sudah bisa segera dilaksanakan, maka tahun ini yang sekarang kita TOT bisa bertugas di semester awal tahun 2026 yang akan datang. Ya. Eh, Sebagai informasi, Pak ya, mungkin untuk Jeneponto itu data yang kami terima itu ada 28 pengawas PAUD Dikdas, kemudian dari peniliknya ada satu sehingga total peserta 31. Kami mungkin akan mengundang eh, eh, pengawas mengikuti TOT kurang lebih barangkali 4 orang, Pak. Jadi memang ini kami perlu saat ini kami sedang siapkan surat undangan tersebut eh, untuk peserta tersebut. Kami tetap meminta data untuk calon peserta itu dari Dinas Kabupaten Kota untuk mengirimkan nama-namanya, Pak. Siapa 4 orang itu dari Jeneponto, dari Maros itu kemungkinan kami meminta Maros itu sepertinya ada 6 Pak Bu ya. Bulukumba juga 6. Eh, Sopeng, Sopeng ada 6 juga barangkali. Kemudian untuk Dikben ada 8. Kami kemarin ini Pak coba hitung-hitung dulu. Baru 2 orang minta kami undang nanti. Kemudian dari mana lagi? Eh, Kumba, Sopeng, baru nyedek Pangkep. Dari Pangkep kemungkinan 6 orang. Demikian mungkin informasi sementara, Pak. Bisa kami sampaikan dulu. Untuk lebih jelasnya nanti, detailnya nanti akan ada sementara surat kami siapkan, Pak Sahar ya. Oke. Terima kasih Pak Sahar Ya, Pak, masukannya. siap. Ya. Ya. Terkait dengan yang tadi itu, apalagi ya, penugasannya nanti Pak, yang kami undang nanti itu mengikuti TOT, itulah yang akan menjadi pelatih, menjadi pengajar pada saat pelatihan PM pengawas. Tapi tentu akan lebih bagus lagi juga jika didampingi atau juga bertugas Bapak Ibu sebagai narsum nasional. Jadi tidak ada larangan, malah dianjurkan untuk juga bertugas jika memang dari yang jika memang dimungkinkan juga dari daerah untuk membuka kelas juga seperti itu, Pak. Ya, itu mungkin eh, ada lagi barangkali Pak Sahar, terima kasih, Pak Dr. Jabar, terima kasih. Pak Nasarudin ada masukan, Pak? Boleh di unmute, Pak?
Jika berkenan, saya lihat sudah open videonya dengan Pak. Nanti berikutnya Pak Imran barangkali dengan Ibu Marhani jika berkenan Ibu. Disilakan Pak Nasruddin. Abe. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini karena baru tiba. Saya lagi di wilayahnya Pak Ruslan ini. Saya di Baru. Lagi ada keluarga di yang bernikah. Sudah tidak mengerti posisi di pinggir. Jadi, terima kasih Pak. Seluruh informasi yang melalui film ini saya simak dengan baik. Dan insya Allah untuk pelaksanaan kegiatan kita ini, saya mungkin hanya akan melaporkan bahwa untuk Kabupaten Pangkep sendiri dengan jumlah pengawas yang 40 lebih itu, untuk tahun 2025 ini tapi belum memiliki anggaran Pak untuk pelatihan pembelajaran mendalam bagi pengawas. Dan untuk tahun selanjutnya, segera saya melapor dan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menyiapkan hikal. Kebetulan di sini juga saya bersama beliau, boleh sempat berkomunikasi. Mungkin saya bisa mengusul satu saja Pak untuk pesertanya nanti, karena bagaimanapun juga teman-teman pengajar pengawas ini akan menjadi partner listrik kami di daerah, khususnya di kabupaten kami, untuk melanjuti program ini. Sehingga sekiranya boleh, kami juga selaku narasumber bisa memberikan usulan atau masukan kepada siapapun nanti yang berwenang untuk mengusulkan pesertanya, calon pengajarnya, supaya memang kami sudah tahu kapasitas dan bagaimana chemistry-nya dengan tim di pengajaran, di tim pengajar pembelajaran mendalam bagi pengawas ini. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasruddin, terima kasih masukannya Pak. Dari kami memang hanya menyiapkan kegiatan ini sesuai dengan kekuatan yang kami miliki Pak. Bahwa kami mengundang 114 pengawas kabupaten kota, kemudian kami melihat telah mengumpulkan data pengawas, jumlah pengawas dari masing-masing kabupaten kota, dan berdasarkan jumlah pengawas tersebut, kami coba masukkan usulan jumlah peserta yang kami undang. Makin banyak tentu makin banyak juga yang kami minta kami minta diutus. Keputusan terkait dengan siapa-siapa yang akan datang nanti, itu yang kami meminta tentu secara formal legalnya Tapi Pak, potong sedikit. yang memutuskan tentu dinas Pak Rustan sebentar Pak. Oh ya, Pak. Siap. Ya, di-unmute dulu Pak. Oke, yang akan memutuskan tentu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Pak, atau Dinas Pendidikan Provinsi sebagai yang memiliki wewenang otoritas mengirimkan siapa. Tentu kami berharap bahwa siapapun yang dikirim adalah tim tangguhnya masing-masing kabupaten kota untuk berjuang, apa istilahnya, karena masalah pendidikan kita ini sangat ruwet, sangat apalagi perlu perhatian penuh. Dan kami melihat posisi pengawas yang sangat penting, Pak. Sangat penting, sangat urgen, sangat menentukan bagaimana implementasi pembelajaran mendalam bisa diterapkan. Ujung-ujungnya pada guru penguatan praktik pedagogis, lebih kuat, lebih bermacam-macam, lebih bervariabel, yang memuliakan betul-betul peserta didik, tetapi juga perlu dukungan kepala sekolah sebagai pemimpin, yang memimpin dalam implementasi PM pada 4 kerangka tersebut. Tapi ada lagi Bapak Ibu sebagai pengawas, adalah pendamping pembelajaran, pendamping kepemimpinan sekolah, yang apalagi mengantarai antara kebijakan daerah, pimpinan, bupati, dinas pendidikan dengan implementasi real di lapangan oleh sekolah. Posisi pengawas ini sebagai intermediate, sebagai mediator, sebagai pendamping, itu akan sangat menentukan apakah sekolah betul-betul bergerak atau tidak. Dan ini perlu tim yang tangguh, tim yang solid, tim yang bisa saling mendukung, dan kami berharap Bapak Ibu nanti bisa berperan besar di situ di dalam
memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, siapa 4 orang, siapa 6 orang, atau 2 orang itu yang akan dikirim ke kami untuk kita latih, untuk Bapak Ibu latih. Kami sebagai event organizer saja untuk memastikan eh, kebijakan pusat, kebijakan pemerintah pusat bisa diimplementasikan sampai ke setiap sekolah di setiap sekolah di ujung manapun kabupaten kota kita bisa diimplementasikan, dan itu peran penting daripada pengawas sekolah. Baik, mungkin itu anunya Pak. Selebihnya nanti dikoordinasikan Pak Nasruddin ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan data peserta itu paling lambat tanggal 20 akhir pada hari Jumat nanti ini Pak, supaya kami bisa surati, bisa kami undang, dan bisa segera masuk ke LMS paling lambat 29 September jika sudah kami kelaskan nanti, mungkin 5 kelas. Baik, ada masukan lagi? Boleh saya sambung sedikit, Pak? Silakan Pak. Ya. Jadi begini, terima kasih Pak. Boleh ini keras-keras suaranya Pak. Ya, ini kan ya, ini untuk kelihatannya peserta yang akan diundang itu berdasarkan rasio jumlah pengawas yang ada di daerah tersebut, Pak ya. Ya. Jadi hubungan dengan apa yang disampaikan Linda Pak Syahar tadi, terkait dengan keterlibatan kami selaku narasumber di implementasi di daerah nanti, mungkin bisa diperhitungkan rasio tersebut tadi bahwa jumlah calon pengajar yang akan diundang dari kabupaten kota yang sudah ada narasumber berarti diperhitungkan bersama narasumbernya, begitu Pak. Ini sekedar hitung-hitungan saja Pak Ya, tentang rasio seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, iya. Iya Pak. Jadi yang kami undang itu memang genap Pak, 2, 4, 6, karena perhitungannya satu kelas itu 2 narasumber. Nanti sisa pengajar nanti sisakan bergabungnya di mana, nanti semuanya kebijakan di daerah Pak masing-masing untuk menentukan itu. 2 pun 4 orang pun yang nanti bertugas, jika misalnya jumlah pengawasnya hanya 25, memang itu agak agak berat juga, misalnya kalau memungkinkan jadi 2 kelas maka 4-4-nya bisa bertugas. Tapi nanti untuk 2 orang narasumber itu apakah maksimal atau bisa bertambah? Nah, itu juga barangkali bisa di ini Pak, karena kalau 36 dibagi 2 berarti 18 masing-masing tugasnya. Tapi kalaupun 36 dibagi 3 itu juga bisa 12. Atau dibagi 4 juga bisa. Jika memang itu diinikan. Jadi ini lebih kolaboratif, lebih banyak. Mungkin saya kira tidak terlalu itu nanti teknis di implementasinya Pak. Silahkan yang terbaik bisa diputuskan Pak. Ya, terima kasih Pak Nasruddin. Ya. Berikutnya mungkin tadi ada Pak Rustan buka open mic ya, atau Pak Imran. Izin Pak, jika berkenan boleh ada masukan Pak. Pak Imran boleh, silakan Pak. Kami unmute. Boleh di-unmute Pak? Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah ada beberapa teman dari narasumber TOT dari Solo, Pak Sahar, salah satunya ya, rekan kami juga di Solo, sudah memberikan masukan tadi, saya kira kurang lebih Pak. Cuma saja dalam hal pelaksanaan nanti ini yang saya masih belum paham terkait dengan wilayah kepengawasan, wilayah di mana kita memfasilitasi nanti. Sebelumnya saya perlu informasikan bahwa saya sebelumnya pengawas wilayah cabang dinas wilayah 5 di Bulukumba. Tetapi untuk sekarang ini saya berada di cabang dinas wilayah 2 Pak, wilayah 2 Goa, karena tidak ada lagi pengawas di Kabupaten Goa sehingga saya ditarik di wilayah dinas wilayah cabang dinas wilayah 2, sehingga saya mempertanyakan kira-kira nanti pengawas yang saya fasilitasi, apakah, karena ini belum ada gambaran juga, apakah nanti saya berkedudukan di wilayah 2 atau di wilayah 5 itu. Karena ini belum ada gambaran terkait dengan di mana nanti kita ditugaskan. Saya kira cukup itu aja Pak, terkait dengan dari baik. saya. Ya. Terima kasih Pak Imran. Pak Imran Tiara, mohon maaf jika salah menyebut nama Pak.
kasih pengawas Capdis 5 tapi sekarang bertugas di Capdis wilayah 2 daerah Goa dan seterusnya. Posisi kami memang di BBGTK, Pak Kabek, kami informasikan posisi kami memang sebagai UPT Kemendikbud GTK. Dalam hal ini melaksanakan pelatihan baik TOT maupun pelatihan pengawas. Sekarang juga kami sudah jalan TOT pelatihan tendik bersamaan 3 orang dan pelatihan-pelatihan lainnya terkait peningkatan kompetensi baik guru, kepala sekolah maupun pengawas. Yang Bapak tadi sampaikan mungkin nanti juga bisa kami komunikasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kami rencana mungkin sebentar jam 2 atau mungkin besok pagi lagi kami akan mengundang Zoom juga untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terkait dengan beberapa hal usulan yang Ibu Bapak tadi sampaikan. Mungkin juga kami bisa bawa eskalasi tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sehingga dalam hal ini kita masing-masing mencari jalan terbaik, Pak ya. Kita sama-sama mencari implementasi yang terbaik sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kami di UPT memang tugasnya hanya adalah melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi. Dalam hal ini yang kita siapkan adalah TOT PM pengawas. Harapan kami sesuai dengan surat edaran Kementerian untuk Bupati nomor 8, surat edaran Kementerian nomor 9 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi, itu semua terkait dengan dukungan sebesar-besarnya pada pimpinan di daerah, baik pimpinan kabupaten kota, bupati, wali kota, gubernur, maupun kepala dinas pendidikan kabupaten kota maupun provinsi untuk memberikan dukungan anggaran atau kebijakan penyesuaian terkait dengan seperti apa kondisi daerah masing-masing untuk mengimplementasikan PM ini. Termasuk tadi itu Pak terkait dengan usulan siapa yang akan dikirim. Tentu harapan kami sudah diskusikan dengan sebaik-baiknya, apalagi posisi Bapak Ibu sebagai narasumber nasional tentu lebih bisa memberikan masukan yang lebih baik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing terkait dengan bagaimana mengimplementasikan PM nantinya ini. Dan terkait itu Pak penugasannya nanti semuanya nanti kami yang menentukan tentu otoritasnya ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi Pak ya. Dan kami bisa memberikan masukan yang tadi Bapak sampaikan adalah yang memang kami harapkan bisa kami dapatkan informasi tersebut supaya ketika kami komunikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota hal-hal tersebut bisa dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tentu yang terbaik kita semua mencari jalan terbaik, teknis yang terbaik di lapangan ada di Ibu Bapak di daerah masing-masing. Kami hanya menjalankan apalagi wewenang otoritas yang ada di kami. Kami laksanakan pelatihan, menyelenggarakan pelatihan, narsumnya pun dari masing-masing. Narsum untuk TOT PM KS maupun guru adalah guru pengawas sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Sehingga yang dari kami hanya ingin memetik hasilnya nanti barangkali karena implementasinya ada di daerah, kebijakan, dukungan dan sebagainya ada di daerah, implementasi sebaik-baiknya itu diputuskan oleh daerah dan kami berharap ini bisa disambut dengan baik dan dibicarakan dengan sebaik-baiknya di daerah sesuai kewenangan masing-masing Pak. Itu barangkali bisa yang kami sampaikan Pak. Ya. Jika ada masukan Pak kami terbuka yang untuk kami sampaikan ke dinas. Kami tunggu Pak. Kami tunggu Pak selalu. Ya. Baik Pak Rustan ada mau disampaikan Pak? Ada? Ya silakan Pak. Ya silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Hanya kami akan melaporkan bahwa pengawas di Kabupaten Baru ada 20. Sehingga saya dengar tadi ada 2 untuk Kabupaten Baru. Tapi saya minta supaya dijadikan 4 untuk Kabupaten Baru. Untuk ini pelatihan mendalang ya. Saya minta supaya dijadikan 4. Karena kalau 2 kami kewalahan di daerah. Dan selanjutnya kami juga sampaikan bahwa anggaran pelatihan pembelajaran mendalam 2025 untuk Kabupaten Baru belum ada ini ya. Kemungkinan nanti 2026 baru ada anggarannya. Jadi itu barangkali yang kami sempat sampaikan dari Baru, mudah-mudahan diterima 4 pengawas Kabupaten Baru untuk ke Makassar ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Terima kasih Rustan, Pak Rustan. narasumber TOT PMPS dari Kabupaten Baru. Usulannya terkait dengan jumlah tadi itu, Pak. Ya, nanti kami pertimbangkan Pak ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Karena kalau misalnya menambah satu daerah, berarti mengurangi daerah lain dari formasi yang sudah kami rumuskan. Nah, tentu kami tampung informasinya Pak, beritanya Pak. Ya, terima kasih Pak Rustan. Dari Pak Imran juga nanti tadi sudah disampaikan. Ada lagi yang Pak tadi Pak Abdul Rauf dari Dikbud Sopeng sudah open camp. Apakah berkenan Pak Abdul Rauf? Silakan Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena baru bisa open camp sekarang. Tadi ikut di kegiatan Maulid, kebetulan mewakili Disdik untuk menghadiri kegiatan itu. Alhamdulillah sudah selesai. Yes. Saya kira apa yang disampaikan teman-teman sebelumnya itu mewakili kami yang insya Allah akan ditugasi sebagai narsum. Hanya tadi saya sempat mendengar ya, karena posisi kami tinggal di daerah. Tadi dari Pak Sukimin mengatakan ya bisa data membantu ya, bisa data membantu manakala kegiatan itu nanti sudah berlangsung. Kalau menurut saya istilahnya pemain bola kita sudah serahkan ini bola kepada teman-teman. Mungkin secara penuhlah kita berikan bola itu untuk mereka mainkan. Kecuali barangkali kalau dia meminta bantuan ya boleh saja. Tapi sepanjang tidak diminta, mungkin apa ya kurang ini kalau kita ada di lingkungan itu pada saat kegiatan itu berlangsung. Kemudian yang kedua terkait masalah penganggaran untuk Kabupaten Sopeng hingga hari ini kami belum mendapatkan informasi bahwa ada anggaran untuk kegiatan pelatihan PM untuk pengawas. Kalaupun ada ya mungkin saja nanti tahun 2020 yang akan datang. Sekiranya seperti itu sekedar tambahan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rauf dari Dikbud Sopeng. Ya, ya kembali Pak yang terkait dengan penugasannya nanti pada saat sudah ada tersedia anggaran, tentu semuanya yang menentukan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Tentu prioritas pada narsum yang lebih orisinil ilmunya karena langsung dari narasumber pusat. Silahkan itu didiskusikan dengan sebaik-baiknya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Kami akan mengundang sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Sebanyak-banyaknya lebih bagus, maka tentu akan lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk bertugas nanti. Seperti apa mekanismenya, silahkan nanti di daerah masing-masing bisa ditentukan bagaimana implementasinya, Pak. Saya kira itu. Terima kasih Pak Abdul Rauf. Jika tidak ada lagi, pada poin yang ingin kami dapatkan, sepertinya sudah dapat terkait dengan LMS tadi itu terutama soal modul dan sebagainya. Saya kira itu juga sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama laksanakan sebaik-baiknya. Pak Sar, ada tambahan? Silakan Pak. Siap, izin Pak. Oke, iya. Iya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan calon peserta yang akan diundang nanti ini. Iya. Karena di Jenek Ponto untuk narsum atau fasilitator PM Guru dan PM pengawas ini, PM Kepala Sekolah, ada 7 pengawas yang sudah bertugas di sana. Ada 6 dari pengawas, ada 1 dari penilik. Jadi ada 7 di Jenek Ponto yang statusnya sebagai pengawas dan penilik itu sudah bertugas sebagai fasilitator di PM Guru dan PM Kepala Sekolah. Pertanyaan saya, apakah memungkinkan mereka diundang atau kita berikan ke pengawas yang belum bertugas di PM Guru dan PM Kepala Sekolah ini? Itu Pak Uki ya. Oke. Ya, betul Pak Sar ya. Memang di PMKS maupun PM Guru
banyak juga teman-teman pengawas yang kemarin berkenan berpartisipasi di pelatihan PMKS maupun guru, sehingga juga dan memenuhi kualifikasi, sehingga juga sekarang bertugas di pelatihan PMKS maupun PM guru. Dan kalau untuk Jeneponto ada 7 pengawas Pak ya, 6 pengawas dan 1 penilik. Di data kami memang hanya ada 1 penilik di Jeneponto Pak. Berarti satu-satunya penilik itu Satu-satunya Pak, betul ya, satu-satunya. satu-satunya penilik tersebut sudah terlibat di pelatihan PMKSK atau guru itu. Sehingga ya ini sebetulnya semuanya wewenang kabupaten kota Pak untuk menentukan apakah akan tetap mengirim yang sudah menjadi pengawas PS, pelatih PM, KS maupun guru, atau memprioritaskan sumber daya yang lain yang sama sekali belum menjadi pelatih. Tentu dari kami supaya mungkin tidak tabrakan nanti, kalau memang masih ada sumber daya yang memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan, Pak, mungkin bisa dikirim yang belum bertugas, Pak. Tapi tentu kami tidak bisa memaksakan harus begini, karena itu semua wewenang daerah masing-masing, Pak. Mungkin pertimbangan pimpinan kita di dinas, ya memang maunya seperti ini misalnya, ya itu kami terima, Pak. Kami tidak bisa mencegah atau bagaimana. Selama memang sesuai kuota yang kami minta, misalnya diminta 2, ya 2, 4, 4, 6, 6. Sebenarnya tidak ada 8 itu Dinas Pendidikan Provinsi. Yang lainnya ada 6, ada 4, ada 2. Formasi itu sudah kami pertimbangkan sesuai dengan jumlah yang ada. Dan apakah nanti akan berubah lagi misalnya, itu semuanya ada di pimpinan kami menentukan. Yang kami nanti hanya melaksanakan Pak. Mudah-mudahan yang terbaik adalah yang pasti kami putuskan. Yang insya Allah kami upayakan yang terbaik Pak. Pertemuan hari ini memang untuk mendapatkan masukan supaya kami tidak salah langkah juga dan kami bisa memastikan bahwa jalur yang kita pilih untuk melaksanakan ini memang sudah sesuai dengan sesuai yang semuanya kita bisa pikirkan bahwa itulah yang terbaik. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Makasih Pak Sahar, makasih Pak Dr. Jabar. Izin Pak Uki. Oh, ada tambahan masih lagi, silakan Iya. Pak. Ya, siap. Kan kebetulan di Narsum ini adalah pengawas semua Pak Uki ya. Memang syaratnya pengawas. Oke. Adakah kemungkinan itu? Ya. Jadi misalnya Narsum TOT menjadi pengajar pelatihan? Itu tadi yang kami sampaikan Pak. Itu wewenang daerah untuk menentukan. Oh, wewenangnya. Ya. Karena yang tadinya itu saya pikir-pikir Narsum LMS-nya kan udah selesai. Setelah selesai pelatihan kan. Ya. Kecuali kalau lanjut terus LMS-nya untuk diperiksa di apa kan tidak selesai pelatihan, selesai juga tugasnya untuk berinteraksi dengan peserta. Nah, tinggal nanti supaya tidak nganggur ini kita ini berdelapan dilanjutkan saja. Kenapa silakan, Pak. besar? Artinya itu tempat jempol jempol. Tapi saya menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Jabar. Sesungguhnya itu inti yang saya mau sampaikan tadi, tapi sudah disampaikan oleh Pak Jabar. Maksud saya kita sudah terlanjur memberikan bola ke ini yang sudah akan di TOT di Makassar. Terus kita kembali ke daerah, kita akan berdiri lagi di posisi itu. Sementara posisi kita tidak jelas. Jadi mungkin memang kalau bisa ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jabar. Kemudian yang kedua, usulan saya tadi Pak Sukimi mengatakan itu tergantung ke daerah. Tapi saya kira apabila kita sepakat dan ada katakanlah rambu-rambu yang disampaikan oleh BPGTK bahwa teman-teman yang sudah terlibat kemarin di katakanlah PM kepala sekolah kemarin, tidak perlu lagi kita kirim ke Makassar untuk ikut TOT PM pengawas supaya ini informasi tentang PM ini bisa lebih detail dipahami oleh teman-teman pengawas. Sekira ini usulan. Kalau bisa ya, enggak usah yang sudah ikut lagi. Pikir seperti itu, Pak. Makasih. Betul, Pak. Ya, makasih banyak Pak Rauf, Pak Dr. Jabar. Bapak Ibu semua yang mendapatkan sertifikat Narsum TOT PMPS, apalagi Narsum PMPS, tentu memiliki kualifikasi untuk bertugas sebagai pengajar pelatih pengajar pada
PMPS tahun ini, tahun depan, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima nanti, sertifikat itu akan berlaku Pak selama kebijakan tentang PM ini masih kita teruskan. Sehingga memang mungkin tahun ini kalau tadi misalnya semua mengatakan belum ada anggaran APBD daerah, berarti tahun ini belum akan ada pelatihan PMPS di kabupaten kota. Tetapi tahun ini kita sudah siapkan, kita sudah latih sejumlah orang eh, PM pengajar pengajar PMPS, pengajar pelatihan pembelajaran mendalam untuk pengawas sekolah, dan itulah yang nanti akan bertugas nanti sebagai pengajar pada pelatihan PM pengawas sekolah. Terima kasih. Semua yang Bapak Ibu sampaikan, aspirasi tadi itu tentu kami sudah catat Pak, dan eh, akan kami sampaikan nanti ketika rapat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini. Memang kita perlu mendorong untuk mengimplementasikan PMPS ini di setiap sekolah, di dimanapun itu berada di kabupaten kota kita masing-masing. Nah, supaya jangan hanya sekedar sekolah tapi tidak belajar, kan itu intinya Pak ya, kalau untuk PM itu sekolah saja tapi tidak belajar. Nah, itu yang kita ingin ubah. Termasuk hari ini masih banyak sekolah, bahkan yang favorit, menyelenggarakan bimbel untuk ANBK. Masih ada Kak Pak ya. Jangan sampai di antara kita juga menganjurkan begitu. Waduh, ini kerusakan pendidikan. Jangan Pak ya. Pak Nasruddin, betul Pak. Betul, makasih Pak. Jangan lagi kita apalagi menyiapkan seperti itu. Gagal berarti PM, gagal pelatihan kita jika memang masih ada bimbingan untuk mengikuti ujian. Ya, itu yang kita ingin rubah betul Pak di tantangan kita di pendidikan. Jangan sampai itu berlanjut. Bapak Ibu, terima kasih keikutsertaannya. Kami mohon maaf hanya bisa berterima kasih karena belum ada yang bisa kami berikan penggantian kuota atau bagaimana. Kehadiran Ibu Bapak di pertemuan ini kami ucapkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya, bisa memberikan masukan di sela-sela kegiatan, sedang dalam berkendara, masih memberikan masukan kepada kami, dan kami sudah catat tadi Pak masukannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami nanti laporkan ke pimpinan, ada usulan dari Ibu Bapak bahwa tadi itu yang sudah PM KS sebaiknya tidak lagi. Itu satu pertimbangan Pak, satu aspirasi, satu pertimbangan yang saya setujui. Mudah-mudahan Dinas Pendidikan nanti juga akan memilih yang selain itu, sehingga ini pemahaman tentang PM itu bisa merata dan lebih banyak orang yang memahami ini, dan tidak perlu dimonopoli oleh satu dua orang. Dan kita berharap lonjakan kualitas mutu pendidikan kita bisa kita hasilkan melalui setiap upaya di antara kita untuk mengimplementasikan PM. Barangkali itu Ibu Bapak semuanya, terima kasih kehadirannya. Kami tidak ingin mengganggu waktunya lebih banyak, mengambil waktunya lebih banyak. Bapak Ibu semuanya sibuk di tempatnya dan tugas-tugasnya masing-masing. Kami sudah dapatkan yang kami inginkan, informasi dari Ibu Bapak. Dan terakhir Ibu Bapak semuanya, sebagai informasi, mengulang kembali, mungkin jika tidak ada halangan, kami akan bersurat nanti, Ibu Bapak kami undang ke Makassar tanggal 5 sampai 9 Oktober sebagai pengajar pada pelatihan PMPS, TOT PMPS, dan kemungkinan kami akan undang kurang lebih 114 pengawas dari kabupaten kota, dan kami juga akan menambahkan beberapa peserta internal baik dari BBGTK maupun dari BBPMP ataupun dari KPTK, sehingga nanti di kelas kita masing-masing mungkin akan ada unsur dari BBGTK yang Bapak Ibu ajar. Saya juga mungkin akan belajar nanti, entah di kelasnya Pak Dr. Jabar, Pak Dr. Sahar, Pak Imran, Pak Nasaruddin, Pak Purau, Pak Ibu Marhani, ya, dan Pak Rustan. LMS-nya akan kita siapkan oleh admin super admin kami, Pak Irhandi mungkin. Bisa sedikit Kak? Oh, ada mau disampaikan? Silakan. Iya. Terima kasih banyak. Silakan, Dina. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terhormat Kak Kimin, Bapak Ibu Narsum TOTPS, ada Pak Jabar saya lihat sini. Selamat
Pagi Pak. Pak Nasarudin, Pak Abdul Rauf, Pak Imran. Saya hanya sedikit mau konfirmasi ini Pak terkait penggunaan LMS yang akan kita gunakan pada TOT nanti. Nah ini karena saya cek di LMS untuk blueprint TOT ini eh, agak agak berbeda ini Pak. Jadi yang pertama saya ingin konfirmasi bahwa LMS yang digunakan pada implementasi nanti di lapangan itu sudah menggunakan LMS revisi eh, dari LMS yang sudah ada sebelumnya, untuk baik itu untuk guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Ini sudah menggunakan LMS fase 2 Pak, jadi tidak mengubah struktur, cuman eh, jumlah tugas kayaknya yang banyak dikurangi Pak. Terutama LKLK. Perubahan LK. Iya, LK yang ya, LK yang banyak dikurangi. Jadi saya juga sudah konfirmasi ke pusat, ke admin pusat, bahwa nanti akan kita gunakan itu yang seperti Pak Jabar tadi sudah sampaikan, bahwa kita akan menggunakan LMS untuk TOT dan LMS BIMTEK. Ya, LMS BIMTEK ini untuk Bapak Ibu peserta nanti, dan LMS TOT yang digunakan Bapak Ibu peserta untuk membedah modulnya. Jadi yang kita gunakan, karena di blueprint LMS itu tidak ada seperti guru dan kepala sekolah yang mereka punya LMS khusus untuk TOT. Di pengawas sekolah ini tidak ada blueprint LMS untuk TOT-nya Pak. Jadi untuk bedah modulnya. Jadi yang kita gunakan untuk bedah modul itu langsung LMS yang akan digunakan pada saat implementasi di lapangan. Seperti itu. Nah, LMS ini nanti semua peserta itu seperti biasa menjadi fasilitator semua di situ. Ya, jadi kemudian LMS bedah modul itu nanti semua peserta jadi fasilitator di situ. Kemudian kita menempatkan akun dummy sebagai peserta itu satu akun. Jadi nanti seperti biasa peserta bisa mengulik, Bapak Ibu membimbing untuk mengulik LMS pengawas sekolah itu Pak, yang untuk diimplementasi di lapangan seperti itu. Nah, untuk LMS pelatihannya, TOT-nya itu yang untuk BIMTEK-nya itu memang sudah ada blueprint-nya. Jadi nanti digunakan untuk melakukan pelatihan di situ sebagai sumber belajar dan media pembelajarannya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Pak. Jadi kita seperti tadi yang bilang, kita akan menggunakan dua seperti TOT sebelumnya, kita akan menggunakan dua LMS untuk pelaksanaan TOT kita. Mungkin itu Pak yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iya. Irhandi, Iya. Superadmin LMS kami, yang beliau kalau tidak ada tidak bisa jalan kita semuanya Pak. Tapi untuk PS sepertinya lebih gampang Pak Irhandi ya. Kalau untuk KS dan guru kemarin luar biasa ini. Iya, ini lebih mudah ini juga. Pesertanya Lebih juga mudah tidak ya. banyak, enggak ribuan kayak Ya, di kalau implementasi lapangan. ya. Iya. Makasih banyak Dinda. Iya, iya. Kerja kerasnya kemarin luar biasa untuk menyiapkan LMS KS Guru batch 1 maupun batch 2. Nah, sampai beliau begadang sampai pagi, ketemu pagi Pak Andi ya. Iya, sudah biasa Pak ya, Pak Jabar di PGP dulu Pak. Sudah biasa itu. Sudah Sudah biasa. 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 Sudah Bahkan biasa. luar biasa kalau tidak begitu. Iya. Oke. Siap Pak. Terima kasih banyak Dinda, Pak Iya, Irhandi, siap, Pak. Pak Dr. Jabar, ya kerja keras semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang lebih baik lagi, lebih pahala yang lebih berlipat-lipat untuk kita semuanya. Dan harapan kami, Ibu Bapak Narsum, teruskan informasi ini ke teman-teman kita pengawas semuanya. Kita semua bergerak bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. Ibu Bapak yang jadi narasumber ini tentu lebih memahami itu, dan kita semua bergerak berkolaborasi, hasilkan yang terbaik untuk pendidikan kita Sulawesi Selatan. Dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu kesediaannya, kehadirannya pada pertemuan Zoom ini. Pak Sahar terima kasih, Pak Nasarudin terima kasih, Pak Dr. Jabar terima kasih, Pak Abdul Rauf terima kasih, Pak Rustan, Pak Imran, Bapak Ibu terima kasih kehadirannya, sudah bersama kami memberikan masukan yang alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami. Kami ulangi kembali insya Allah tanggal 5 sampai 9 Oktober nanti, dan kami harapkan 29 LMS-nya sudah dipublish. Jikapun terlambat mungkin tanggal 1
Sehingga tanggal 26 adalah batas akhir kami menerima daftar peserta 2, 4, 6, atau 8 dari masing-masing kabupaten kota maupun provinsi, data lengkapnya, dan mudah-mudahan itu semua bisa kita pertemuan awal dengan peserta sekaligus pembuatan mungkin grup WA nanti mungkin pada tanggal 29 sekaligus pembukaan asinkronus belajarnya untuk 13 JP tadi itu, belajar mandiri dari peserta TOT tersebut. Persyaratan yang kami minta tentu adalah peserta itu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bekerja maksimal sampai begadang mungkin menggunakan LMS. Kemampuan IT juga kami harapkan yang diutus oleh peserta sehingga bisa maksimal pelatihannya dan bisa mengimplementasikan nanti sebaik-baiknya. Bu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman dari tim 2, Pak Baktiar, Ibu Firna, Ibu Jonita, Ibu Irat, Pak Irhandi, terima kasih kehadirannya sudah mendengarkan apa yang tadi usulan dari teman-teman narasumber TOT PMPS. Mudah-mudahan berkah atas segala aktivitas kita ke depan selalu dilimpahi kesehatan, kekuatan, sehingga program-program kerja perbaikan pendidikan di Sulawesi Selatan bisa kita implementasikan bersama dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Bapak semuanya kehadirannya. Kami tutup dengan, mari kita sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, sehat selalu Ibu Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih semua partner. Siap, Pak Dr. Jabar. Lanjut Pak, silakan Pak. Boleh live, silakan.